Halo, selamat pagi. 2 minggu ini saya belum pernah ngupload video lagi. Mungkin kali ini saya mau membagikan tips bagaimana sih cara aman, nyaman bersepeda. Nanti saya tanyakan sama seorang senior, Mas Hanif. Tips aman, nyaman bersepeda. Tunggu aja di peristirahatan. Sekarang mau goes dulu. Oke. Hai teman-teman, saya mau membagikan tips aman nyaman bersepeda. Langsung ke narasumber, Mas Hanif. Shaking. Oke, selamat datang di channelnya Muhaimin Feral. Nah, kali ini saya mau berbagi tips aman dan nyaman bersepeda. Yang pertama, kita mulai dari nyaman dulu ya. Kalau nyaman itu kita harus sediakan air minum. Kalau bisa ada makanannya. Perut-perut Pasti nyaman. Ini masih makan. payah. Kalau saya sih nyamannya seperti itu, harus terisi karbohidrat. Kalau mau karbohidrat yang bagus dan dari buah-buahan, teman-teman bisa bawa satu buah pisang, jangan satu yang besar tapi satu yang kecil. Dan jangan lupa air minum. Kenapa air minum disarankan? Ada beberapa teman-teman saya sih yang nggak pakai air minum, katanya saya kuat walaupun tidak minum. Nah, itu salah. Kenapa saya sebut salah? Karena air minum itu yang pertama, dia itu mengandung oksigen. Nah, oksigen itu untuk pembakaran di dalam tubuh kita agar sirkulasi darahnya lebih lancar. Kita membutuhkan air minum tentunya. Ini tidak disponsori lah ya, ini cuma perumpamaan. Air minum yang pertama. Kalaupun juga teman-teman sering merasa kram di kakinya, itu bisa jadi akibat kekurangan air minum. Nah, yang kedua, tips aman dari saya ini ada di letak posisi kita bersepeda. Mau tahu letaknya gimana? Mau tahu posisi sepedanya seperti apa? Oke, kita ikuti. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang posisi kita bersepeda. Buat teman-teman nih, untuk posisi bersepeda, ya kita yang pertama itu harus bike fitting. Bike fitting itu apa? Kita harus menyocokkan antara sepeda yang kita gunakan dengan tinggi badan kita. Kita mulai dari saddle. Teman-teman bisa buka dulu kuncinya, naik turunkan. Nah, posisi yang bagus adalah posisi saddle itu di tulang pinggul. Kenapa kita nyari tulang pinggul kita? Kalau teman-teman terlalu tinggi, maka dia posisi pinggul kita ke bawah. Nah, pinggul kita akan seperti ini kalau terlalu tinggi. Ini tidak baik dengan tulang pinggul kita. Nah, itu kalau terlalu tinggi. Kalau terlalu bawah gimana? Akibat saddle yang terlalu ke bawah, ini bakalan bouncing. Bouncing itu mental. Posisi duduk kita bakalan mental gini kalau bersepeda. Apalagi kalau posisi kita lagi racing. Racing itu saat kita mempercepat pace sepeda kita, maka tulang pinggul kita akan bouncing, mental-mental, karena posisi duduk kita terlalu ke bawah, dan itu berakibat buruk pada back pain. Back pain itu sakit tulang belakang. Nah, itu sarannya, posisi saddle dengan tulang pinggul ini harus sejajar. Selanjutnya kita beralih pada posisi tangan kita. Sebenarnya kalau kita memilih sepeda itu ada ukurannya dari size sepedanya. Seperti Polygon, ini ada size S, M, L. Itu jangan sembarangan untuk membeli sepeda. Karena kalau sembarangan membeli sepeda, maka kita akan tidak nyaman untuk mengendari sepeda tersebut. Ini kenapa? Karena geometri sepeda tersebut
harus dicocokkan dengan tinggi badan kita. Misal saat terlalu panjang, apa ininya namanya mas? Sitpos ya, atau sitpos ini ya. Frame sepedanya terlalu panjang, maka kita akan terlalu bungkuk. Kalau terlalu bungkuk menyebabkan tangan kita, arm, kalau orang bersepeda namanya arm lock, menyebabkan kita gini terus nih nanti. Nah, tidak bagusnya arm lock itu bakal mempengaruhi kepada tulang belikat kita. Nanti kalau kita bersepeda dengan arm lock tidak kerasa, tapi nanti kalau kita selesai sepeda bakalan sakit gininya. Tulang belikatnya, percaya. Terus posisi arm yang bagus kayak gimana? Posisikan armnya tidak ngelok. Jadi ini ada sudut. Nah, ada sudut di arm kita. Jangan sampai begini. Takutnya juga kalau ada bolongan di jalan, kita lagi drop, ini patah, bisa patah. Jadi harus ada sedikit siku, nggak ngelok. Gitu. Nah, kita sekarang beranjak ke pedal. Ini ya pedal. Semuanya. Berbicara tentang pedal. Posisi kita pedal untuk bersepeda itu ada bermacam-macam sih. Ada yang kita posisinya gini waktu ngayuh. Ini posisi untuk racing. Kalau kita mau lebih cepat, ini posisinya gini. Tapi kalau untuk tanjakan, jangan seperti ini. Kasihan urat sini sama ininya, otot-ototnya kasihan. Jadi kita kalau mau tanjakan, usahakan ada di tengah. Dan kita push pakai otot yang atas. Otot yang hamstringnya difungsikan. Kita kayuh sekuat tenaga, tapi dengan telapak yang tengah, bukan telapak bagian ujung. Tapi kalau mau cepat di dataran lurus, embong yang lurus, jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, nah harus pakai yang di depan. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah helm. Nah itu, kalau teman-teman setidaknya ada helm yang bisa dipakai, entah itu yang 100 ke bawah, 100 ke atas, 200, itu bakalan lebih bagus, karena itu untuk safety pertamanya harus helm. Tips tambahan, cek. Ada trik saddle yang digunakan saat tanjakan dan jalanan menurun. Kalau teman-teman jalanan menurun, usahakan kita jangan duduk dan posisi bokong kita ke belakang. Kalau itu posisi turun. Kebanyakan teman-teman yang bersepeda hanya duduk aja pada posisi menurun, dia bakalan jatuh. Kalau nggak jatuh nyungsep pasti dia. Jadi bakalan gini. Triknya kita bokongnya harus ditaruh di belakang. Begitu juga untuk tanjakan. Triknya bokongnya kita harus di depan agar berat badannya itu ada di depan dan tidak jungklang ke belakang. Begitu. Ada lagi trik untuk bersepeda saat hujan. Nah, trik sepeda saat hujan ini nanti bakalan saya share di channel saya. Pantau terus di channel saya, Nif Channel, yang bakalan mengulas tentang gimana sih cara bersepeda di saat cuaca hujan. Dan dipastikan tidak bakalan basah sedikit pun. Bersepeda saat hujan tidak akan basah sedikit pun. Pantau terus channel saya. Sekian, terima kasih. Itu adalah tips aman nyaman bersepeda dari Mas Hanif. Jangan lupa subscribe ya. Masih ada lagi tips aman nyaman bersepeda dari Mas Ari, seorang cycling sejati. Ya, saya ikutin Mas Hanif saja ya. Ya, terima kasih.